Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nukir Rosmayanti SPD, CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 4 Kabupaten Tangerang. Kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya, Ibu Insinyur Suharmi MPD, selaku pimpinan di SMK Negeri 4 Kabupaten Tangerang. Dan untuk wawancara ini terkait pengambilan keputusan yang ada pada SMK yang Ibu pimpin. Dan dalam wawancara ini Ibu boleh menjawab pertanyaan saya ataupun kalaupun tidak menjawab juga tidak apa-apa, seperti itu Bu ya. Baik. Ini Bu, pertanyaan pertama itu selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, mengidentifikasi etika dan rujukan moral ini sangat nyata terjadi dan dialami di sekolah itu saat penerimaan peserta didik baru ya. Jadi pasti tahu lah ya, untuk di sekolah negeri itu penerimaan peserta didik itu sekolah itu banyak yang punya ya, masyarakat sekitar dan beliau-beliau itu semuanya punya sekolah, sehingga ada yang mohon bantuan, mohon pertolongan, ya dan lain sebagainya. Ya, ini kan dilema etika dan moral ya. Kalau kita ikuti beliau, kalau tidak diikuti beliau, ya beliau begitu ya. Kalau tidak diikuti, ya ada pertentangan. Tapi untuk mengambil keputusan tetap kita akan pergunakan aturan yang berlaku. Kalau di PPDB bisa juknis PPDB, kemudian mengenai jumlah siswa per rombel itu kita pergunakan Permendikbud gitu. Ya alhamdulillah ketika kita berpatokan kepada aturan yang berlaku selama ini di SMK 4 karena penerimaan peserta didik baru tetap bertahan kepada jumlah siswa per rombel 36 sesuai dengan aturan. Siapapun yang datang, siapapun yang melalui handphone, WA dan lain sebagainya, ya dengan aturan itu kita sampaikan. Tidak bisa gitu setelah pengumuman peserta didik baru diumumkan itu tidak bisa nambah lagi. Dan alhamdulillah walaupun dengan usaha yang luar biasa dari teman-teman panitia maupun dari saya sendiri sebagai kepala sekolah, kita tetap bertahan di jumlah siswa 36 per rombel ya. Dan itu dilema tahunan. Setiap tahun ada ya tahun seperti itu gitu kan. Ya tapi itu kuncinya ketika kita mengacu menjadikan patokan aturan, ya alhamdulillah sih tidak terlalu bermasalah yang berkepanjangan. Seperti itu Bu. Jadi ya. Ya, untuk selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sama-sama benar, tentu kalau dua kepentingan sama-sama benar, kita akan ambil keputusan kebenaran yang berlaku dan berlaku untuk orang banyak. Banyak maslahatnya. Ya, lebih banyak maslahatnya untuk orang banyak daripada yang kebenaran satunya ini hanya untuk beberapa orang. Jadi kepentingan orang banyak itu yang diutamakan. Jadi seperti itu. Ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini?
langkah-langkah prosedur untuk pengambilan keputusan tentu pertama ya tadi masalahnya apa, dilemanya di mana, lalu kita cari aturannya seperti apa. Ya seperti kemarin baru saja terjadi terkait dengan di antara kita itu kehadirannya tiba-tiba kok dicutikan gitu kan, ya tiba-tiba cuti. Nah ini kan dilema juga, yang cuti itu teman kita, memang ada keperluan yang membuat beliau harus melakukan itu, tapi di satu sisi kita kan mempunyai kewajiban di sekolah yang ada aturannya seperti itu. Jadi langkahnya ya kita cari aturannya itu. Waktu itu saya juga ke bagian kepegawaian, aturan cuti itu seperti apa sih, seperti itu ya. Akhirnya kita dapat aturan cuti bahwa memang kita tidak bisa sembarangan mengatakan kepada operator, Pak saya nggak masuk dicutikan, tidak bisa seperti itu. Ternyata cuti itu bisa melalui aplikasi Simasten, ada dokumen yang harus diupload, nah baru nanti bisa diberikan izin cuti ini. Dilema tadi iya seperti itu. Jadi tetap aturan Bu ya dijadikan dasar. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya efektif aturan. Iya, efektifnya aturan. Berdasarkan aturan itu udah nggak bisa dibantah lagi, ya kan? Aturan apapun lari ke aturan, termasuk cuti tadi. Saya sebelumnya belum punya itu aturan cuti itu, karena kemarin ada kejadian itu, akhirnya saya minta tuh aturan cuti seperti apa. Jadi semuanya kalau lari ke aturan, ya siapapun dia harus ngikutin aturan seperti itu. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya tantangan yang terbesar itu ya saat DPDB lah. Jadi ya dilema etikanya itu yang kita lawan kan bukan internal saja. Nah yang kita hadapi itu adalah eksternal, dan eksternalnya itu kadang-kadang kan di atas. Ya kadang-kadang di atas kita gitu. Nah itu tantangan terbesar. Cuma ya sekali lagi larinya dasarnya adalah aturan yang kita pergunakan untuk memberikan pemahaman kepada tadi eksternal tadi yang kadang-kadang berada di atas gitu ya. Oke, selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya, yang selama ini saya jalani sih tidak ada jadwal tertentu untuk dilema etika. Ketika itu peristiwa atau kejadian terjadi, ya itu kita selesaikan. Ya misalnya kalau PPDB kan nggak mungkin dijadwal juga kan. Berarti pas saat PPDB itu kita hadapi. Misalnya kayak kemarin mengenai cuti di aplikasi tiba-tiba dicutikan kan ketika ada peristiwa itu kita baru selesaikan. Jadi memang kalau untuk dilema etika dan moral kayaknya tidak perlu dijadwalkan. Iya. Selesaikan saat iya. Termasuk keterlambatan kan ada penyelesaian dilema etika kita turun melalui WA misalnya ya. Tinggal menegurnya bagaimana caranya kan begitu. Iya. Baik. Kemudian apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang mempermudah tentu ya sesama teman kerja ya. Wakil kepala sekolah dimintai pertimbangan, dimintai masukan, kemudian yang bersangkutannya juga diajak untuk berdiskusi
ataupun juga ada yang bagian kepegawaian kita ajak berdiskusi. Jadi ya memang tidak bisa sendiri, harus dibantu oleh Berarti dalam hal ini juga adanya komunikasi dan juga kolaborasi dengan rekan-rekan iya, gitu ya, baik iya. Pak Asek ataupun yang lainnya. Iya betul. Baik, ini untuk yang terakhir nih Bu pertanyaannya. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dilema etika tersebut? Pembelajaran yang paling utama adalah kita harus taat aturan. Kita menggunakan semua kebijakan dan lain sebagainya itu aturan yang berlaku gitu. Kalau nggak menggunakan aturan kan nanti jadi bias. Gitu. Kalau aturan kan sudah pasti begini gitu. Jadi siapapun termasuk saya sendiri juga kan harus taat aturan itu. Jadi taat aturan seperti itu. Baik Ibu, Iya. luar biasa sekali wawancara Terima kali ini. kasih. Saya dapat pembelajaran yang luar biasa terkait pengambilan keputusan. Semoga apa yang Ibu lakukan di sini tentu akan membawa dampak manfaat yang sangat banyak baik bagi kita sebagai rekan-rekan Ya. guru, terutama untuk para murid seperti itu. Iya. Karena jumlahnya memang sudah sangat cukup banyak ya Bu ya, seperti itu. 1.600-an lah ya. 1.600 siswa Ibu ya. Iya. Baik. Ibu terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya. Sama-sama. Semoga sehat selalu dan sukses. Terima buat Ibu. kasih. Sukses juga buat Bu Cepi Terima untuk kasih. menyelesaikan CGP-nya. Amin. Dan kedepannya nanti CGP akan menjadi apa? Terserah nanti. Iya. Ya. Makasih. Iya. Baik, sekian wawancara saya dengan Ibu Insinyur Sulami MPD selaku pimpinan SMK Negeri 4 Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursiati Rosmayanti dari SMK Negeri 4 Kabupaten Tangerang, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tangerang. Hari ini saya akan mewawancarai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang, yaitu Hilma SPD atau ST. ST ya. Gitu. Wawancara ini terkait dengan keputusan yang dilema etika dan juga bujukan moral. Nanti Ibu Hilma ketika ada wawancara kemudian memang tidak ingin menjawab juga tidak masalah, seperti itu Bu ya. Baik, kita mulai aja Bu ya. Ibu sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, gini Bu, yang pertama selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus dilema etika dan bujukan moral. Betul. Gitu ya. Dilema etika dan bujukan moral itu mungkin terkait aturan-aturan yang ada di sekolah gitu ya. Contohnya mungkin ketika kenaikan kelas gitu ya, atau ada beberapa staf guru gitu ya yang melakukan tindakan undisipliner gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin yang pertama tentang kenaikan kelas tahun lalu gitu ya, memang ada sedikit permasalahan ketika kita membahas ada seorang siswa gitu yang kondisinya memang dari kondisi sosialnya gitu ya, sosialnya yang tidak bisa dia aktif secara rutin berangkat ke sekolah. Sedangkan itu kalau di sekolah kita absensi karena kita akreditasi A gitu ya, otomatis minimal kehadiran itu adalah 90% gitu ya. Sedangkan di siswa tersebut kehadiran itu kurang dari 90% gitu ya, malah 50%. Nah itu, nah itu kemarin itu sempat ada perdebatan yang sangat yang sangat panjang dengan beberapa guru dan juga pejabat di sekolah gitu ya. Kalau kita mengikuti dengan aturan sekolah, tentunya memang itu tidak bisa dikondisikan untuk naik ke fase berikutnya gitu ya. Nah,
ketika kita di kurikulum Merdeka itu ya, di kurikulum Merdeka mungkin ada pembahasan yang memang sebelumnya harus ada asesmen diagnostik di awal gitu ya, asesmen diagnostik di awal. Jadi harus tahu kondisi siswa tersebut bagaimana gitu ya, bagaimana kita menindaklanjutinya ketika ada hal-hal tersebut. Nah itu ada keputusan yang memang bisa diambil secara tidak normal ya, begitu ya, tidak normal. Jadi ada kondisi normal dan tidak normal. Jadi, nah itulah yang kita gunakan kalau di sekolah ini. Jadi ada itu pun kemarin atas usulan dari pengawas gitu aja. Jadi ada kondisi normal dan tidak normal. Jadi ketika ada kondisi yang tidak normal, maka kita pakai aturan yang tidak normal. Nah, kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mungkin di awal sebelum kita mengambil keputusan tersebut, di awal sebelum kita menentukannya, pasti kita identifikasi terlebih dahulu ya, identifikasi, lalu pada awal itu kita punya kesepakatan yang kita buat bersama gitu. Nah, di sana ya harus kita cermati bersama apakah itu sudah sesuai dengan kesepakatan yang kita lakukan di awal tersebut gitu ya. Kalau memang sudah sesuai dengan kesepakatan, ya otomatis ya harus dilakukan gitu ya, dengan kesepakatan yang kita buat, walaupun memang dari segi rasa gitu ya kadang ya tidak sesuai dengan hati gitu. Baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini terkait permasalahan etika, dilema etika tersebut? Kalau terkait dengan siswa gitu ya, tentunya dengan bukti-bukti data ya, by data, termasuk juga untuk pegawai dan guru kita sekarang semuanya by data. Jadi kalau misalkan datanya ada terbukti kita ya sudah tidak bisa diambil lagi. Walaupun misalkan itu ada permasalahan dengan teman kita, tapi karena memang tidak sesuai dengan aturan ya itu harus dilakukan. Jadi kepala sekolah begitu, pokoknya kalau sudah mainnya dengan rasa itu sudah susah kan ya. Tapi kalau kita sudah ada by data, mau itu ada bukti gitu. Jadi ya sudah, rasa akhirnya di nomor 2-kan dulu. Nah, kemudian Bu Hilma, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau kemarin memang di awal itu kita harus benar-benar sepakat di awal. Jadi sebelum kita memulai aktivitas apapun terkait itu dengan siswa, dengan guru gitu, di awal itu harus buat kesepakatan yang memang itu untuk bersama gitu ya, untuk kebaikan bersama. Nah, ketika kesepakatan itu untuk kebaikan bersama, saya kira tidak ada hal-hal nantinya yang akan membuat ada perasaan tidak enaknya gitu. Nah, itu selama ini mungkin tahun-tahun sebelumnya ketika belum ada kesepakatan susah mengambil keputusan, tapi ketika sudah ada kesepakatan, oh iya kita sudah menyepakati bersama gitu lah, hal-hal yang gitu. Jadi akhirnya tidak ada suara-suara sumbang lagi. Oke. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangan itu kadang dari pihak ketiga biasanya pihak ketiga ya, memprovokatornya. Salah satunya mungkin ada orang tua yang tidak puas gitu ya, terus dia bergabung dengan lembaga-lembaga masyarakat gitu ya, LSM lah gitu. Waktu itu pernah ada kejadian ada anak yang terlibat tawuran gitu ya, dan kita punya sebenarnya udah kesepakatan di awal, ada surat pernyataannya jelas di sana. Ketika siswa tersebut mengikuti atau terlibat ketawuran, otomatis dia secara resmi mengundurkan diri. Dan itu sudah ditandatangani materai di awal ketika masuk sekolah sini, dan itu pun anak sudah tertangkap tangan oleh polisi gitu ya, tertangkap tangan oleh polisi. Terus ketika kita minta
kita sudah suruh mengundurkan diri, nah itu orang tua, LSM, bahkan polisinya sendiri ikut campur. Gitu ya. Polisinya ikut campur, tapi waktu itu datang polisi hampir ada lebih dari 10 orang kalau nggak salah datang ke sekolah tanpa undangan, tanpa ada pemberitahuan. Saya kira ada apa ini ya. Nah, tapi ketika kita jelaskan, Pak, kita di awal sudah punya kesepakatan dengan orang tua gitu ya, dengan siswanya tersendiri gitu ya. Kalau kita ini satu orang kita tidak sesuai dengan aturan, maka mau bagaimana sekolah ini gitu. Ketika Bapak ikut campur, orang luar ikut campur dengan aturan sekolah gitu ya. Nah, akhirnya dengan lapang dada mereka pun paham gitu ya, karena di instansi mereka pun ada aturan yang harus mereka ikuti gitu. Aturan yang kembali lagi kita ke aturan. Nah, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau terkait siswa gitu ya, itu biasanya menangani langsung dari wali kelas dan BPBK gitu ya, dan koordinasi dengan UKK siswaan. Itu ada jadwal, biasanya laporan bulanan itu per bulan, itu ada jadwal khusus. Kalau untuk staf dan guru, Bapak Kepala Sekolah minta laporan ini juga sama rekapan per bulan gitu. Nah, kemarin di kesepakatan awal untuk Bapak Ibu guru itu ketika ada kejadian misalkan undisipliner gitu ya, kita buat misalkan tidak mengikuti upacara 3 kali, nah itu langsung ada panggilan langsung, berarti tidak dijadwalkan ya, berarti tapi ketika ada kejadian baru dipanggil. Gitu. Jadi saat itu juga saat itu ya, juga sesuai dengan jadwal itu kan sesuai dengan masalah itu ya. Gitu. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Hilma dalam pengambilan keputusan di dalam kasus dilema etika? Kalau itu yang membantu biasanya sih dari koordinasi kami aja gitu sih, dari tidak kolaborasi dari Bapak Ibu guru dan para pemangku kepentingan aja, misalkan dari wakil kesiswaan gitu dan BPBK biasanya kalau yang terkait siswa. Kalau dengan guru itu kolaborasinya dengan staf kepegawaian dan Bapak Kepala Sekolah langsung karena kaitannya dengan pegawainya ya. Baik. Ini terakhir nih Bu Hilma, saya bertanya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Kalau balik lagi banyak sekali pengalaman ya. Memang salah satunya itu di awal kita harus punya kesepakatan aturan kepada siapapun gitu, kepada guru, kepada siswa gitu. Nah itu ketika itu sudah disepakati bersama aturan tersebut, otomatis mereka juga punya tanggung jawab gitu, punya tanggung jawab. Ketika anak harus masuk jam sekian, mereka sudah sepakat oke gitu. Ya, kita tidak susah-susah lagi. Oke, kalau sudah telat berarti sanksinya ini, mereka sadar salahnya apa gitu. Tanpa jadi nggak dilema lagi ya. Karena udah tahu aturan kesepakatan yang memang sudah dibuat gitu kan. Ketika Bapak Ibu guru terlambat masuk kelas gitu, ya mereka aturannya paham, pintu gerbang dikunci nggak bisa masuk ya, seperti itu. Jadi memang kesepakatan di awal memang itu sangat perlu gitu, dengan aturan-aturan kita sosialisasikan di awal. Begini loh, kenapa harus begini, gitu, dasarnya apa, nah itu dijelaskan di awal. Akhirnya membuat kesepakatan dan mereka sadar dengan tanggung jawab dan kewajiban. Luar biasa sekali wawancara kita hari ini. Terima kasih ya Bu Hilma untuk wawancaranya. Cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Sukses selalu Bu Terima kasih. Semoga Bu Hilma juga sukses. Amin, ya. amin, amin. Baik, mungkin itu saja yang saya wawancarai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.